Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Abah, saudara-saudara yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa siris syarifi syairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Abah, saudara-saudara yang saya muliakan, khususnya para sesepuh, para kiai, ulama,
ustadz yang ada di lingkungan ini, dan lebih khusus kepada keluarga Bapak Askur dan Ananda Bisma dan Mbak Natasha yang telah dipersatukan oleh Allah dalam sebuah ikatan suci. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini bagiannya dijadikan sebab oleh Allah. Allah memberikan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, khususnya kepada Ananda Bisma dan istri beliau Nanda Natasha, dipersatukan dalam kehidupan dunia ini sampai dalam kehidupan akhirat surga yang sudah Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Saudara-saudara yang saya muliakan, pada malam ini saya datang ke hadapan jenengan. Tujuan kami berada di hadapan jenengan pada malam ini hanya satu, dan kami berharap ini wujud, yaitu kami datang ke hadapan jenengan pada malam ini dengan tujuan Allah memberikan rahmatnya kepada jenengan semua, khususnya kepada Ananda Bisma dan Ananda Natasha. Jenengan semua diberi rahmat oleh Allah sehingga dalam kehidupan ini jenengan bisa menemukan kebahagiaan dan akhirat jenengan adalah surga. Kami tidak meminta apapun dari jenengan, tidak Abah. Tidak, kami tidak meminta apapun. Tapi saya meminta kepada jenengan hanya satu saja. Berjanjilah jenengan kepada Allah bahwa jenengan akan menjalankan hidup ini dengan kebahagiaan, dan berjanjilah jenengan kepada Allah bahwa akhirat jenengan adalah surga. Saya akan berikan ilmunya kepada jenengan, Mbak, dengan ilmu yang sangat sederhana yang jenengan semua pasti bisa mewujudkannya. Berjuang sedikit saja maka itu akan wujud. Abah, dalam sebuah pernikahan banyak hal yang harus kita lewati, tapi jenengan pahamilah tentang ini, bahwa yang pertama adalah dibaca oleh saudara jenengan ayatnya tadi, bahwa Allah mengirim istri jenengan hadir dalam kehidupan jenengan, diambil di alam ruh dengan ruh yang terbaik, lalu dikirim ke bumi ini untuk mendampingi jenengan. Tujuan Allah mengirim istri jenengan kepada jenengan adalah supaya jenengan menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Dan jenengan pahami bahwa Allah tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin salah.
Ada orang yang sudah berkeluarga tidak bahagia, itu bukan karena Allah salah mengirim istri kepada kita, bukan apa, tapi karena kita tidak tahu ilmunya. Malam ini kami pahamkan kepada jenengan bahwa pahami ini, bahwa istri jenengan itu adalah rahmat dari Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada jenengan. Dan untuk bahagia itu dunia sepakat apa? Saudara, dunia sepakat apa? Untuk bahagia tidak diperlukan banyaknya rumah, bagusnya rumah, banyaknya mobil, luasnya tanah. Tidak. Tidak apa? Tidak, saudaraku, tidak. Kebahagiaan itu hanya mampu diwujudkan atau bisa ditemukan hanya dengan cara-cara yang sederhana, kalimat-kalimat yang sederhana, pembicaraan-pembicaraan yang sederhana. Dari kesederhanaan itulah maka kebahagiaan itu akan wujud. Mungkin jenengan sudah pernah mendengar orang terkaya apa? 10 besar dunia mati bunuh diri. Kenapa? Hanya karena tidak diberikan keturunan. Dia mengasingkan di sebuah pulau, dijadikan pulau itu seperti surga. Apa saja ada di pulau itu dan hanya ditempati oleh dia sendiri. Orang terkaya 10 besar dunia, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan dan pada akhirnya dia harus mati dengan cara bunuh diri. Allah. Sederhana ya Pak, hormati istri jenengan, sayangi istri jenengan, kalimat-kalimat yang jenengan keluarkan kalimat yang menyenangkan. Jenengan ingat yang Bonang bilang apa? Baju yang najis itu tidak akan bisa disucikan dengan air yang kotor, tidak apa? Baju, kain yang najis itu tidak akan bisa disucikan dengan air yang kotor. Apa maksudnya apa? Kebahagiaan itu tidak mungkin dicapai oleh seseorang dengan cara-cara yang dolim. Tidak apa? Tidak. Jenengan kalau ingin bahagia, tinggalkan cara-cara dolim itu. Beralih jenengan dengan cara-cara kemuliaan, cara-cara kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena baju yang najis itu tidak bisa disucikan dengan air yang kotor. Kalau ingin baju yang najis itu suci, maka cucilah dengan air yang bersih. Kalau jenengan ingin bahagia, maka pastikan jalankan keluarga jenengan itu dengan cara-cara kemuliaan. Itu pertama apa? Yang kedua adalah, ini jenengan pahami Mas, yang masih manten anyar ya Mas, jenengan pahami. Tapi jenengan juga belum terlambat. Apa? Allah menyampaikan kepada jenengan bahwa istri jenengan punya kelemahan, dan kelemahan itu tidak bisa dirubah. Allah sendiri itu pun tidak bisa, tidak mampu merubahnya, tidak berkehendak untuk merubahnya. Dan jenengan jangan ingin merubahnya, karena kelemahan ini dibawa mati apa? Dibawa mati. Sehingga kalau jenengan ingin merubah kelemahan yang ada di dalam istri dengan cara yang tidak hikmat, maka jenengan akan menderita. Kenapa? Karena jenengan pahami Allah mengatakan bahwa kelemahan itu tidak merubah. Karena Allah yang mengatakan Nasrullah, ketetapan Allah tidak bisa dirubah oleh manusia. Sehingga siapkan ya di hati jenengan kamar bikin kamar pulang dari sini nanti bikin kamar di dalam hati jenengan. Untuk siapa? Untuk kelemahan istri kita. Sehingga kalau keluar kelemahan istri kita itu masuk di kamar ini dan kita tidak menderita dengan kelemahan itu. Jenengan jadikan guyonan ya. Jenengan jadikan nak itu lihat ibumu kumat lagi. Dan
tidak mempengaruhi kebahagiaan jenengan, tidak. Kenapa? Karena jenengan sadar bahwa istri jenengan memiliki kelemahan yang tidak jenengan sukai, dan kelemahan itu tidak bisa dirubah. Tapi apa katanya Allah? Tapi ingatlah, sesungguhnya aku menciptakan kebaikan yang sangat banyak di dalam dirinya. Kalau Allah mengatakan banyak, berarti banyak sekali, Pak. Jenengan tahu kisahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu macan padang pasir, macannya apa, Pak? Islam. Batuk saja, Pak. Batuk tok, Pak. Manusia lari, bangsa jin lari, batuk tok, Pak. Tapi tunduk di hadapan istrinya. Ditanya oleh sahabat, "Ya Khalifah, kenapa engkau begitu tunduk terhadap istrimu?" Sayyidina Umar tersenyum, Pak, tertawa, Pak. "Kamu nginceng ya?" "Iya ya Khalifah." Apa katanya beliau? "Dengan cara itulah aku membayar istriku." Bah, sederhana kalimatnya Sayyidina Umar, Pak. Apa, Pak? Tidak melawan istri, hikmat terhadap perlakuan istri. Apa katanya beliau? Dengan cara itulah aku membayar istriku. Bah, pernah jenengan menghitung kalau sampai jenengan bayar sama istri, Pak, habis warisan jenengan, Pak, bangkrut jenengan, Pak. Nyuci, baby sister, semua pekerjaan rumah dikerjakan. Terakhir masih harus melayani jenengan. Kalau setiap melayani jenengan, paginya jenengan ditagih, "Mas, mana untuk semalam?" Bangkrut jenengan. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, dengan cara itulah aku membayar istriku. Pahami ya, Pak? Memiliki kelemahan, tapi jangan sampai kelemahan itu membuat jenengan kehilangan kebahagiaan atau membuat keluarga jenengan kehilangan kebahagiaan. Karena itu adalah ketetapan Allah dan itu tidak bisa dirubah. Apa ada, Pak, istri yang tidak punya kelemahan? Ada, Pak. Tapi dari zaman Nabi Allah Adam sampai zamannya Rasulullah itu menyebut tidak sampai 10 orang. Apa artinya, Pak? Ada zaman beberapa nabi bahkan yang tidak mempunyai istri yang tidak punya kelemahan. Untuk itulah sabdanya Rasulullah bahwa katanya orang tua kita dulu itu hadis itu, Pak. Istri itu surga nunut, neraka itu hadis, Pak. Kenapa? Karena istri itu tidak akan bisa masuk surga dengan ibadah yang dilakukannya. Istri kita itu akan berada di surganya Allah kalau jenengan, Pak, itu ahli surga. Yang ketiga, Pak, kita bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak ya, Pak. Jangan tidur ya, Mas. Kalau pagi ya, Mas, keluar jenengan, biar pundak jenengan ini ngapal, Mas. Bikin pundak jenengan itu ngapal. Biar punggung jenengan itu kena matahari lalu hitam legam. Keluar ya, Mas, jangan di rumah. Tanggung jawab jenengan. Masya Allah, di negara kita ini luar biasa, Pak. Jenengan kalau lihat itu di jalan kadang-kadang, Pak, ibu-ibu itu ada yang narik becak. Masya Allah, Pak. Narik gerobak, narik becak. Masya Allah. Bu, jenengan kalau tahu, Pak, mudah-mudahan jenengan umroh ya, Pak, diberi rezeki oleh Allah umroh ya, Pak.
Di sana tidak ada satupun istri yang keliaran mencari nafkah, tidak ada, Pak. Bagian masak laki-laki. Orang jualan di toko-toko, jualan baju, jualan kain, semua laki-laki. Tukang bersih-bersih laki-laki, dan tidak ada satupun perempuan yang bekerja mencari nafkah, tidak ada. Makanya kita beruntung ya, Pak, kita dilahirkan di Indonesia, Pak. Masih banyak istri-istri kita yang ikut bekerja membantu kita. Masya Allah, Pak. Baca dengan bersyukur ya, Pak. Ya Allah, Bu, terima kasih ya, Bu. Sampean sudah membantu saya. Ini harusnya tanggung jawab saya, yang harusnya saya berat, tapi ini tidak. Disenangkan ya, Pak. Kalau pas gajian, jenengan tahu, Pak, kesenangannya ibu-ibu itu apa, Pak? Ada yang bertanya, Pak, kenapa di surga tidak ada kalau bidadari itu lakinya itu bidadara ya, Pak? Bidadara ya, Pak? Kenapa kok tidak ada bidadara? Kok adanya bidadari? Karena kesenangan ibu-ibu itu bukan laki-laki, Pak. Dia senang kalau tangannya itu penuh dengan emas, Pak. Makanya disiapkan di surganya Allah itu emas permata, itu khusus untuk ibu-ibu. Alhamdulillah. Berbahagialah jenengan kalau istri jenengan membantu bekerja. Masya Allah, Pak, berarti tugasnya itu tambah-tambah. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus cucian, ngurus piring, ngurus Masya Allah. Masih lagi pagi-pagi harus bangun berangkat kerja. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Beruntung jenengan, Pak, bersyukur jenengan kepada Allah, sayangi istri jenengan, langka istri yang seperti itu. Tapi jenengan jangan di rumah, Pak, keluar, Pak, keluar beneran. Jenengan tinggal sama mertua, pagi jenengan tidur, Masya Allah, mertuanya itu pasti stres, Pak. Bangun ya, Pak, entah kemana jenengan. Bawa pulang, Bu, sampean sebenarnya tidak membutuhkan ini, tapi ini yang aku berikan, bisa berikan kepada kamu. Nikmati ya ini, itu hasilnya kamu, untuk kamu sendiri, terserah kamu ingin beli apa. Ya, Pak, terakhir, alhamdulillah ya Allah, itu terakhir hujan, hujannya terang, begitu terakhir, Pak. Jenengan harus surga, harus surga ya, Mas, surga ya, Mas. Kalau jenengan surga, Pak, Mas, kalau jenengan surga, maka istri anak-anak jenengan itu dapat bonus dari Allah. Istri dan anak-anak jenengan akan dikumpulkan di surga yang sama. Istri dan anak-anak itu masuk surga bukan dengan ibadahnya, tidak, tapi itu hadiah dari Allah untuk jenengan. Dan bayangkan, Mbak, kalau sampai jenengan itu gagal, akhirat jenengan surga, gagal jenengan, Masya Allah, Mbak, bagaimana istri jenengan itu, Pak, Abah, mana abamu itu? Dia sudah berjanji kepadaku mau membahagiakan dunia dan akhiratnya adalah surga, sekarang kemana? Mbak, jenengan pahami ini, tidak ada jaminan dari Allah. Rasulullah juga tidak menjamin bahwa orang yang susah dalam kehidupan dunianya, akhiratnya pasti surga. Tidak. Tidak ada jaminan orang yang susah dalam kehidupan dunianya lalu akhiratnya surga. Tidak, Pak. Hati-hati jenengan. Bahkan Rasulullah mengingatkan apa? Hati-hati sahabat, jangan sampai kamu menjadi golongan yang paling celaka. Sahabat kaget, siapa orang golongan yang paling celaka itu ya Rasulullah? Dia kalah 2 kali dalam kehidupan dunianya, dia kalah, dia hidup dengan penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tapi karena dia lalaikan akhiratnya dia menderita lagi. Dan menderita dalam kehidupan akhirat itu tidak bisa diprediksi waktunya.
Bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, sampai kapan tidak ada yang bisa menghitungnya. Sehingga pastikan ya bahwa akhirat jenengan surga. Berjuang Mbak, Masya Allah, berjuang Mbak, beneran Mbak, berjuang. Yang sudah di atas 50 Mbak, usia kita dibatasi oleh Rasulullah itu 60 kurang sedikit atau 60 lebih sedikit, itu batasan yang dibuat oleh Rasulullah. Sehingga kalau jenengan sudah mencapai 50 atau lebih, pastikan bahwa jenengan surga. Dan jenengan harus tahu di bumi ini bahwa jenengan akhiratnya surga. Harus tahu ya surga itu tidak diketahui di akhirat ya Jenengan baca kitab, surga itu tidak diketahui di akhirat, tapi diketahui sejak kita berada di dunia. Oh, akhiratku surga. Non sewu saya kalau ngaji itu biasanya 5 jam sampai 7 jam. Dari jam 8 itu teman-teman itu kalau jam 1 saya suruh pulang itu beliau masih nggak mau. Sebentar lagi, ngaji lagi. Ini adalah poin terpenting yang jenengan harus ingat. Pertama, istri jenengan itu kebahagiaan. Anak jenengan itu adalah untuk menyempurnakan kebahagiaan. Yang kedua adalah istri jenengan punya kelemahan ya Ingat, jangan sampai kelemahan istri kita menghilangkan kebahagiaan. Buat kamar ya buat kamar bangun kamar baru. Untuk apa? Tempat. Untuk kelemahan istri supaya kita tidak menderita. Baru setelah itu yang ketiga, sandang pangan istri dan anak-anak jenengan itu tanggung jawab jenengan ya jangan tidur ya Kalau pagi jangan tidur ya Nggak apa-apa punggung jenengan hitam legam, nggak apa-apa Pundak jenengan ngapal, nggak apa-apa Bahagiakan istri jenengan. Baru yang terakhir pastikan bahwa akhirat jenengan adalah surga. Dan ingat, jangan kalah 2 kali ya ingat Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa sebagian besar dari umat Rasulullah itu kalah dalam kehidupan dunia. Ini Rasulullah mengingatkan Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, kepada kita bahwa sebagian besar umat Rasulullah itu kalah dalam kehidupan dunia. Sehingga pastikan kita itu tidak kalah lagi dalam kehidupan akhirat kita. Itu pertemuan kita pada malam ini. Dan untuk memastikan bahwa dalam kehidupan dunia ini jenengan adalah kebahagiaan dan akhirat jenengan itu adalah surga, saya akan tanamkan di dalam hati jenengan 2 kemuliaan ya saya akan tanamkan, saya akan masukkan malam ini 2 kemuliaan ke dalam hati jenengan. Jaga ya ini jangan sampai lepas. Banyak janji Allah terhadap orang yang memiliki 2 kemuliaan ini. Setelah ini jenengan bisa tanya di HP apa janji Allah, apa rahmat bagi orang yang memiliki kemuliaan ini, maka nanti akan keluar. Lalu tanya yang kedua, apa kebahagiaan yang Allah janjikan kepada orang yang memiliki ini, nanti akan keluar ayatnya akan keluar, hadisnya akan keluar. Malam ini saya akan masukkan kepada jenengan, ini akan masuk ke dalam hati jenengan atau ke dalam dada jenengan, lalu menyatu bersama jiwa jenengan. Ingat, jangan sampai lepas. Nyawa kita boleh lepas tapi ini harus ikut nyawa, tidak boleh terpisah dari nyawa kita. Apa itu Yang pertama, saya akan masukkan ke dalam dada jenengan dan akan menyatu bersama jiwa jenengan 1 kemuliaan, yaitu kesanggupan memurnikan iman. Nun sewu, jenengan jangan marah ya nun sewu. Kita itu dianggap manusia oleh Allah, dianggap manusia oleh malaikat-malaikat Allah. Kalau di dalam dada kita itu ada kemuliaan iman atau kemurnian iman, dan harus ada
Jangan sampai jenengan merasa takut tentang ini harus. Dan jenengan sudah berjanji untuk ini kepada Allah. Lalu yang kedua, Pak, saya akan masukkan ke dalam hati jenengan, dada jenengan, dan akan menyatu bersama jiwa kesanggupan memaafkan. Kenapa kok memaafkan? Jenengan tanya sama HP jenengan saja. Gitu. Tapi kenapa kami menanamkan ini ke dalam hati jenengan? Bukan karena ini adalah banyak kemuliaannya, bukan. Kami diperintah oleh Allah dan Rasulullah untuk menanamkan ini ke dalam hati jenengan. Caranya sederhana, mudah Pak caranya, Pak. Saya akan bertanya, lalu jenengan akan menjawab. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, Pak. Apakah ini contoh ya, Pak? Apakah sejak malam ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Jika saya bertanya seperti ini, jawab ya, Pak, dengan lembut, tidak usah terlalu nyaring, dengan lembut saja. Dan semoga jenengan mendapat rahmat dari Allah malam ini, bahwa jenengan akan menjawab sanggup ya, Pak. Lalu saya akan bertanya kepada jenengan pertanyaan yang kedua. Apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Jika saya bertanya seperti ini, semoga Allah beneran, Pak, memberi rahmat kepada jenengan malam ini, sehingga jenengan bisa menjawab sanggup. Jawab dengan lembut yang hikmat ya, Pak. Ini Allah dan para malaikatnya menunggu jawaban jenengan. Lalu setelah itu jenengan pelajari dua kemuliaan ini, janjinya Allah itu apa. Jenengan akan kaget besok. Masya Allah. Gitu ya, Pak. Baik. Sebelum saya bertanya kepada jenengan, saya ajak jenengan untuk bersahadat kembali bersama kami 3 kali saja, Abah, bersama-sama, tidak bergantian ya, Abah. Baru setelah itu saya akan memasukkan 2 kemuliaan yang saya sebutkan kepada jenengan, dan semoga jenengan mendapat rahmat dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abah, saudaraku, malam ini saya Ahmad Syahid Ibrahim, saya bersama-sama jenengan memperbarui 2 kalimat syahadat jenengan semua sebanyak 3 kali. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku, Abah, saya Ahmad Syahid Ibrahim, saya bertanya kepada jenengan, apakah sejak malam ini jenengan semua sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Dan saya Ahmad Syahid Ibrahim bertanya kepada jenengan dengan pertanyaan yang kedua, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami dan kami adalah hamba-Mu. Kami menepati perjanjian denganmu dan janji-janji balasanmu sesuai kemampuan kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah atas seluruh dosa dan kelemahan kami. Kami mengakui rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kami mengakui dosa yang telah kami lakukan kepadamu. Maka ampuni kami ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena pada malam ini Engkau telah menetapkan kami untuk duduk bersama dalam rangka tasyakuran untuk ananda kami, Ananda Bisma dan Mbak Natasha yang telah Engkau persatukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk kami semua. Berikan ya Allah kami kebahagiaan dalam kehidupan kami di dunia ini. Kemuliaan, keselamatan, perlindungan bersama istri dan anak-anak keturunan kami. Dan persatukan kami ya Rabb dalam kehidupan dunia ini hingga dalam kehidupan akhirat surga yang sudah Engkau tetapkan untuk kami semua. Ya Allah, secara khusus kami berdoa untuk ananda kami yang telah Engkau persatukan dalam sebuah ikatan perkawinan ini. Ya Allah, jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, mawarahmah, dan persatukan ananda kami berdua ini ya Rabb. Jadikan dua ananda kami ini menjadi pasangan yang abadi dari kehidupan dunia ini sampai dalam kehidupan akhirat surga yang sudah Engkau tetapkan untuk kami. Hiasi ya Allah keluarganya dengan kebahagiaan, dengan kemuliaan, keselamatan dan juga perlindungan-Mu. Dan berikan ya Allah kepada ananda kami berdua ini keturunan anak-anak yang soleh, soleha sebagai penyejuk hatinya dan pemberi semangat dalam kehidupannya. Ya Allah, ampuni kami. Kami memohon rahmat dari-Mu. Setiap doa yang kami panjatkan kepadamu, hajat yang kami miliki, keinginan dan cita-cita hidup kami Engkau ijabah ya Allah. Dan atas kasih sayang-Mu kepada kami, kami memohon kepadamu, wujudkan ya Rabb dengan cara yang mudah. Sesungguhnya bila Engkau menghendaki sesuatu, cukuplah Engkau berkata jadi, maka akan jadilah apa yang Engkau kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahu wahidan la ilaha illa anta. Ya ilahana wa ilaha
kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Aba, saya minta maaf tidak bisa ngikuti jenengan beramah tamah karena ada saudara jenengan yang menunggu kami pada malam ini Aba. Jadi setelah ini saya pamit. Semoga Allah memberikan rahmat kepada jenengan semua dengan rahmatnya yang tertinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.